Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rosalina Amira. Saya adalah salah satu pengajar di SMK Sunan Gunung Jati Babakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit materi mengenai literasi. Sebelum saya memberikan materi, saya mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMK Sunan Gunung Jati Babakan. Terima kasih banyak telah memilih sekolah kami sebagai salah satu sekolah tempat pendidikan kalian melanjutkan dari jenjang SMP ke jenjang SMK. SMK Sunan Gunung Jati Babakan memiliki satu jurusan, yaitu jurusan multimedia. Kalian tidak salah memilih SMK Sunan Gunung Jati Babakan karena di industri 4.0 seperti sekarang ini, semua bidang pekerjaan pasti membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidang IT, yaitu multimedia. Langsung saja, saya akan memberikan materi mengenai literasi. Apa itu literasi? Bagaimana literasi di sekolah? Kita lihat tampilannya di layar ya. Ya, di sini literasi. Apa itu literasi? Kita lihat di sini. Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, maupun masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa literasi di zaman sekarang itu sedang digadang-gadang dan sedang sangat dibudayakan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Khususnya di lingkungan sekolah. Kenapa literasi itu menjadi hal yang penting, khususnya di lingkungan sekolah? Karena berdasarkan penelitian UNESCO tahun 2012, tingkat membaca masyarakat Indonesia, khususnya siswa, itu sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, Indonesia memiliki inisiatif untuk membudayakan budaya literasi, membaca dan menulis. Namun, selain itu, literasi ini berkembang sangat pesat sekali dan bukan hanya terbatas pada membaca dan menulis saja. Lebih luas dari itu nanti akan kita bahas dalam slide berikutnya. Apa itu budaya literasi sekolah? Kita bahas ya. Literasi sekolah merupakan upaya yang dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Bagaimana aplikasi literasi di sekolah itu bisa dilaksanakan? Bagaimana caranya? Kita lihat. Yang pertama, adanya program 15 menit membaca. Kegiatan 15 menit membaca disesuaikan dengan kondisi sekolah. Bisa di awal, sebelum KBM, di tengah maupun di akhir proses pembelajaran. Namun, kegiatan di awal akan lebih baik karena memudahkan pengaturan jadwal KBM. Ingat, literasi di sini yang dibaca oleh siswa bukan buku pengetahuan atau bukan buku mata pelajaran, tapi di luar buku-buku tersebut. Buku-buku yang disukai dan memang dipilih siswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Selanjutnya, ternyata literasi seperti tadi yang sudah Ibu katakan bahwa tidak terbatas pada membaca dan menulis saja. Ada berbagai macam literasi yang menunjang seseorang di zaman industri 4.0 seperti sekarang. Yang pertama ada literasi baca tulis. Yang kedua ada literasi numeral. Yang ketiga ada literasi finansial. Yang keempat ada literasi digital. Dan yang kelima ada literasi kebudayaan. Semuanya akan kita bahas pada hari ini ya. Bisa dilihat di layar. Apakah itu literasi baca tulis? Memahami isi tertulis baik yang tersirat maupun yang tersurat dan menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. Seseorang siswa harus memiliki literasi baca tulis yang baik. Hal tersebut agar siswa yang memang tidak mengetahui dan tidak bisa memahami informasi dari segi audio visual, siswa bisa membaca informasi secara visual dalam bentuk teks.
yang tadi Ibu katakan bahwa bahan bacaan yang dibaca oleh siswa tidak harus buku pengetahuan dalam literasi baca tulis, tapi di luar itu buku yang memang disukai oleh siswa. Yang kedua, ada literasi numerasi. Apa itu literasi numerasi? Kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Informasi yang kita dapatkan tidak hanya dalam bentuk tulis, tapi juga ada yang dalam bentuk informasi nonverbal, yaitu dalam bentuk gambar. Kita sebagai siswa harus paham bagaimana cara membaca informasi nonverbal, bagaimana cara memverbalkan informasi nonverbal dalam bentuk tabel, diagram, itu berkaitan dengan numerasi atau numeral, angka. Yang ketiga, literasi sains. Apa itu literasi sains? Kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita. Kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar kita dapat hidup dengan lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus cerdas, harus tahu bagaimana cara-cara mengantisipasi diri kita sendiri agar terhindar dari wabah virus corona ini. Kita harus paham, harus membaca lingkungan, harus tahu bagaimana cara menjaga kebersihan diri kita sendiri. Dengan rajin mencuci tangan, social distancing, memakai masker, kemudian tidak banyak berdekatan atau tidak ada di lingkungan yang di dalamnya berisi orang-orang banyak, itu merupakan salah satu literasi sains yang bisa kita lakukan. Hal tersebut dilakukan demi kenyamanan diri kita sendiri. Selanjutnya, ada yang namanya literasi digital. Apa itu literasi digital? Kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui, di era industri 4.0 seperti sekarang ini, banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh. Namun, kita harus pandai-pandai mengolah informasi tersebut. Itu bisa dinamakan dengan literasi digital. Kita tahu berita mana yang baik, berita mana yang tidak baik, informasi mana yang tepat, dan informasi mana yang hoax. Kita harus memahami itu. Itu pertanda bahwa kita memiliki literasi digital yang baik. Selain itu, kita juga harus cerdas apa yang harus kita akses, apa yang harus kita tidak akses, karena sekarang itu semuanya disajikan di internet, di dunia maya, semuanya ada. Kita dapat melihat dunia hanya dengan menggunakan gadget, dengan menggunakan handphone yang kita miliki. Dan tujuan dari literasi digital ini agar kita sebagai siswa cerdas, tahu mana data yang harus kita terima, data yang tidak harus kita terima, link mana yang harus kita akses, link mana yang harus tidak kita akses. Itu fungsi dari literasi digital. Yang terakhir, yang keempat, ada literasi finansial. Apa itu literasi finansial? Pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, resiko, keterampilan, motivasi, dan konsep finansial. Mengapa literasi finansial itu penting? Agar seseorang dapat membuat keputusan yang efektif untuk kesejahteraan finansialnya. Seorang siswa atau siapapun itu harus memiliki literasi finansial yang baik. Kenapa demikian? Karena seperti pepatah dalam bahasa Indonesia mengatakan, tidak boleh besar pasak daripada tiang. Kita harus mampu mengolah keuangan yang kita miliki. Minimalnya kita belajar menabung, minimalnya kita belajar menyimpan, minimalnya kita juga harus belajar bersedekah. Mengapa literasi finansial itu penting? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita besok, lusa, kita tidak tahu. Ketika kita memiliki persiapan yang baik mengenai finansial, kita memiliki tabungan yang bisa kita gunakan dalam hal-hal yang tidak terduga. Jangan lupa, dalam hal ini bukan hanya menabung, tapi juga harus giving. What is the meaning giving? Giving itu sedekah. Itu adalah tabungan yang tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Yang terakhir, ada yang dinamakan dengan literasi budaya dan kewargaan. Apa itu literasi budaya? Literasi budaya merupakan kemampuan